Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu adalah saya, Muhammad Zarkasi. Saya Jo Maria Carlos. Saya Mutiara Karina Zahra. Saya Maesa Indriani. Itulah nama kelompok kami. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan tentang siklus kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudari Angel. Baik, terima kasih kesempatannya. Menurut Durkheim, siklus dalam sosiologi merupakan konteks perubahan sosial dan budaya yang melibatkan pola siklus kolektif. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat menurut Max Weber adalah sebagai kumpulan tindakan sosial di mana individu bertindak atas dasar yang mereka berikan pada setiap tindakan. Dalam siklus kehidupan masyarakat adalah pola-pola yang berulang yang terjadi dalam aspek kehidupan sosial seperti ekonomi, budaya, lingkungan, pendidikan, dan politik. Siklus-siklus ini menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat tidak bergerak secara linear, namun juga mengikuti pola yang berulang, yang beradaptasi dengan lingkungan baru dan beradaptasi sering dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan. Hal ini membantu masyarakat untuk mempertahankan identitas, menjaga stabilitas, serta beradaptasi dengan tantangan dan perubahan yang terus berkembang. Selanjutnya, siklus kehidupan masyarakat. Menurut teori siklus dalam sosiologi, siklus kehidupan masyarakat biasa dikenal dengan perubahan sosial. Siklus ini diibaratkan sebuah perputaran searah jarum jam yang mana selalu bergerak dengan pola meningkat, namun mengalami perputaran yang berulang. Artinya, perubahan yang terjadi di masa sekarang bisa memiliki kesamaan dengan hal yang terjadi di masa lampau. Perubahan sosial yang sendiri tentunya tidak dapat dihindari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam faktor kehidupan masyarakat. Biasanya adalah siklus sosial yang akan dilakukan oleh dari Echa. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus sosial. Siklus sosial ditandai dengan adanya urbanisasi, di mana dapat mempengaruhi perubahan struktur sosial dalam masyarakat dan juga perubahan pada pola tata guna lahan, di mana tentunya masyarakat yang berurbanisasi atau melakukan perpindahan ini tentunya membutuhkan tempat tinggal. Kemudian adanya perubahan struktur sosial bagi masyarakat yang berharap mendapat pekerjaan dengan melakukan perpindahan tersebut. Adanya perkembangan dan digitalisasi pada pola komunikasi, yang dimana dahulu kita hanya bisa mengobrol secara tatap muka dan jika jauh hanya bisa berkomunikasi dengan mengirim surat lewat pos, kini bisa dengan melalui pesan teks dan panggilan video jarak jauh dengan melalui ponsel. Lalu informasi juga bisa didapatkan dengan mudah melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya tanpa harus menonton berita di televisi. Selain itu, muncul berbagai organisasi dan gerakan sosial masyarakat seperti kampanye gerakan peduli lingkungan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan banyak lagi. Hal ini dilakukan dengan harapan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu tertentu. Yang selanjutnya, siklus budaya. Pada siklus budaya, seiring berkembangnya zaman, masyarakat tanpa sadar telah banyak mengadopsi berbagai budaya dari luar, baik dari gaya berpakaian seperti pakaian ala barat yang biasanya memiliki warna cerah dengan model kasual dengan kaos dan celana panjang, atau pakaian ala Asia Timur seperti Jepang dan Korea yang biasanya identik dengan pakaian dengan model warna yang lucu dan berwarna pastel seperti atasan dengan rok. Lalu pola konsumsi juga berubah seiring berkembangnya zaman, yang dahulu kita memakan makanan yang kaya rempah dan bumbu dari Indonesia seperti rendang, gado-gado, sate, pempek, soto, dan sebagainya. Ini mulai mengonsumsi makanan khas negara tertentu seperti pizza, burger, ramen, sushi, steak, dan sebagainya. Lalu pada jenis hiburan yang dinikmati juga bukan lagi musik dangdut, wayang kulit, dan berbagai tari tradisional daerah serta penampilan alat musik khas daerah seperti angklung dan tajidor. Namun sekarang seiring berkembangnya zaman sudah berubah menjadi musik K-pop dari Korea Selatan serta penampilan idol Korea dan berbagai musik pop dari barat. Sekian, saya kembalikan kepada Anda. Selanjutnya yaitu adalah siklus ekonomi yang akan dijelaskan oleh saudari Tiana.
Baiklah, izin menjelaskan siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah istilah yang mengacu pada fluktuasi ekonomi antara periode ekspansi, pertumbuhan ekonomi dan kontraksi, resesi ekonomi. Siklus ekonomi terdiri dari 4 tahapan utama: ekspansi puncak, kontraksi, dan palung. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda dan mempengaruhi keputusan ekonomi yang kamu buat. Adapun beberapa penyebab mengapa inflasi bisa terjadi di dalam sebuah siklus ekonomi antara berikut: 1. Tingginya permintaan. Inflasi dapat terjadi salah satunya karena adanya tingginya permintaan yang tinggi terhadap sebuah barang atau jasa, sementara penyedia jasa atau produk tidak dapat memenuhi permintaan akibat terbatasnya sumber daya atau ketidak ketersediaannya barang substitusi. 2. Ketidakstabilan ekonomi dan politik. Indonesia pernah mengalami inflasi yang cukup hebat pada tahun 1998. Saat itu, tingkat inflasi Indonesia mencapai 70% yang biasanya hanya sekitar 4% saja. Hal itu terjadi karena adanya kestabilan politik Indonesia sehingga membuat harga barang dan jasa naik secara signifikan yang berujung meroketnya tingkat inflasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu adalah siklus politik. Siklus kehidupan politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tingkatan pendidikan, pendapatan, dan kesenjangan sosial misalnya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Sementara itu, faktor eksternal sebagai peristiwa politik global, perkembangan teknologi, dan perubahan iklim yang dapat memberikan dampak yang signifikan. Selanjutnya yaitu adalah siklus pendidikan. Siklus pendidikan pada zaman dahulu, sebelum teknologi mengalami kemajuan hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih sangat sederhana. Bahkan akses pendidikan pun belum merata. Selain itu, media pembelajaran dan media untuk menjelaskan materi pun hanya dengan menulis di papan tulis menggunakan arang ataupun kapur. Namun, sekarang media pembelajaran sudah bisa menggunakan papan tulis dengan spidol, proyektor, bahkan dengan beberapa sekolah sudah menggunakan papan tulis digital, yaitu smartboard, yang dimana bisa menulis sekaligus mengakses internet melalui platform pembelajaran seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Sebelum kami tutup, kami membuka sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Baiklah, sesi tanya jawab akan kami buka dalam hitungan 1, 2, 3. Kepada siapa ya? Nata, kami persilakan. Baik, saya Nala Tasnim dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi siklus kehidupan masyarakat? Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kami membuka sesi pertanyaan yang kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, Widya. Baik, saya Widya Rita dari kelompok 13 ingin bertanya, mengapa penting memahami siklus kehidupan dalam masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Widya. Baiklah, selanjutnya yaitu kami buka sesi tanya jawab yang ketiga dalam hitungan 1, 2, 3. Saudari Vivi, kami silakan. Terima kasih Vivi. Baiklah, izinkan kami menjawab, mohon diberi waktu sebentar. Baiklah, kami akan menjawab soal pertama yang akan dijawab oleh saudari Angel. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi siklus kehidupan masyarakat? Teknologi dapat mempercepat pertumbuhan masyarakat dengan meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas hidup. Namun, perubahan teknologi juga dapat membawa tantangan baru seperti ketimpangan ekonomi atau hilangnya pekerjaan tradisional yang berpotensi mengubah dinamika sosial dan bisa menyebabkan pergeseran dalam siklus kehidupan. Apakah sudah cukup? Naik? Saudari Nata, apakah sudah cukup? Oh iya. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab soal nomor 2 yang akan dijawab oleh saudari Eca. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Mengapa penting memahami siklus kehidupan masyarakat? Kita penting memahami siklus kehidupan masyarakat karena dapat membantu kita mengidentifikasi pola perkembangan masyarakat,
mengantisipasi perubahan sosial, dan merancang kesejahteraan yang mendukung masyarakat di berbagai tahap perkembangannya. Selain itu, pemahaman ini bisa menjadi dasar untuk menghindari konflik dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu kami akan menjawab pertanyaan terakhir soal dari saudari Vivi. Apa yang dimaksud dengan urbanisasi dalam konteks perubahan sosial? Urbanisasi adalah perpindahan dan pemusat penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungan dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Apakah sudah jelas, saudari Vivi? Baik, terima kasih. Menuju acara selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saudari Tiara. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan sendiri, siklus kehidupan masyarakat menciptakan keseimbangan antara tradisi dan juga inovasi yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan identitas mereka sambil menanggapi tantangan dan juga peluang yang baru. Masyarakat akan menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, tetap relevan dan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai yang penting dengan memahami dan mempelajari siklus kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.